Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai Suci tentang teknologi dan ketidakpastian pekerjaan. Baiklah, yang pertama, mengapa kemajuan teknologi justru mengurangi penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah? Seperti yang kita tahu, pertama kan teknologi kan memang sangat dibutuhkan ya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Namun di sela manfaat teknologi itu juga memiliki manfaat buruk bagi manusia sendiri. Yang pertama, karena sudah memiliki teknologi, pekerjaan itu jadi lebih mudah sehingga tenaga kerja manusia itu jadi kurang. Itu sebabnya tenaga kerja dalam perindustrian ataupun dalam pekerjaan itu kurang karena teknologi tadi. Baiklah, yang kedua, apa dampak negatif pemanfaatan teknologi terhadap tenaga kerja dalam sektor industri? Dampak negatifnya yang pertama pasti kita sebagai manusia, sebagai orang yang membutuhkan pendapatan pastinya akan berkurang karena tenaga kita sebagai manusia itu sudah digantikan dengan teknologi, dan itu nantinya akan membuat kita sulit mencari pekerjaan. Baiklah, yang ketiga, apakah perkembangan teknologi dapat meningkatkan jumlah pengangguran? Jelaskan. Tentu, peningkatan teknologi meskipun memiliki dampak bagus, itu bisa meningkatkan pengangguran. Namun itu juga tergantung dengan pabrik atau industrinya sendiri, apakah mereka membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak atau tidak. Tapi setahu saya sih memang teknologi ini memang banyak menggantikan peran manusia, sehingga manusia itu jadi kurang memiliki pekerjaan. Baiklah, yang keempat, apa saja dampak negatif dari keberadaan teknologi informasi dan komunikasi modern saat ini? Dampak negatif teknologi komunikasi mungkin di media sosial. Ya, kita memang sering menggunakan media sosial, tapi itu tergantung kita sendiri menggunakannya dalam hal positif atau hal negatif. Dengan kemajuan teknologi, biasanya orang-orang yang mungkin kurang memiliki kesadaran akan menggunakan media sosial atau teknologi itu dengan hal-hal yang kurang positif, dan itu juga bisa menyebarkan hoax atau semacam itu. Dan selain teknologi informasi sendiri, mungkin teknologi yang berurusan dengan fisik, dengan tenaga kerja, ya akan mengurangi pekerjaan manusia tadi. Baiklah, yang kelima, apa yang harus kamu lakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi? Dalam mengikuti perkembangan teknologi, kita sebagai manusia ataupun sebagai generasi muda harus lebih bijak dalam mengolah dan mengatur penggunaan teknologi. Yang pertama pastinya kita menggunakan teknologi itu dengan bijak, dan yang kedua kita itu tidak boleh terlalu berpaku ataupun terlalu bergantung pada teknologi, karena kita tidak tahu lambat launnya apakah teknologi itu semakin berkembang atau semakin berkurang, dan belum tentu juga biaya atau modal dalam membangun teknologi itu cukup. Jadi kita juga harus mengandalkan atau melakukan hal-hal yang di luar teknologi atau yang sederhana gitu. Baiklah, yang keenam, apakah kehadiran robot dapat menggantikan peran manusia di segala bidang? Jelaskan. Robot mungkin bisa menggantikan manusia dalam beberapa bidang, namun tidak semuanya, karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah dibuat dengan sesempurnanya, berbeda dengan robot yang dibuat oleh manusia. Jadi misalnya kita manusia, kita bisa memegang air, tapi robot tidak bisa memegang air. Jadi tidak semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh robot, dan semua pekerjaan masih membutuhkan manusia di dalamnya. Robot pun juga dibuat oleh manusia. Baiklah, yang ketujuh, mengapa teknologi harus berkembang dari masa ke masa?
Teknologi harus berkembang dari masa ke masa karena itu memang sudah tuntutan globalisasi. Kita, apalagi kita yang berada di tempat di kota, itu harusnya lebih memajukan teknologi kita karena untuk bersaing dengan dunia internasional, teknologi itu memang sangat diperlukan, apalagi iptek dan sebagainya. Baiklah, yang kedelapan, pekerjaan apa saja yang tidak bisa digantikan oleh robot? Pekerjaan apa saja ya, mungkin seperti membajak sawah atau yang berurusan dengan air atau pekerjaan yang bersifatnya lebih lugas atau lebih aktif. Robot kan pergerakannya kan sedikit ya, dan itu pun juga dikendalikan oleh manusia. Mungkin pergerakan-pergerakan yang lebih aktif dan yang berhubungan dengan langsung dengan alam itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh robot. Baiklah, yang kesembilan, keterampilan digital apa saja yang harus ada pada diri mahasiswa di era digital agar dapat bersaing saat masuk di dunia kerja nanti? Yang pertama pastinya mengolah teknologi atau menggunakan teknologi dengan hal positif. Apalagi ketika mereka ingin masuk kerja, seharusnya mereka itu mungkin sudah bisa menggunakan teknologi seperti pembuatan surat atau semacam-macam berkas yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan selain itu juga mereka sebaiknya, apalagi mahasiswa atau kita, itu menggunakan teknologi dengan hal-hal positif seperti pembelajaran yang nantinya bisa untuk memotivasi orang lain. Baiklah, yang terakhir, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap pasar? Teknologi informasi terhadap pasar itu sangat berperan besar. Apalagi sekarang kan banyak orang yang lebih suka memegang handphonenya ketimbang berjalan-jalan keluar, melihat seperti spanduk atau segala macam yang bertebaran di jalan. Jadi dengan adanya teknologi informasi, sebagai penjual ataupun sebagai orang yang ingin mempromosikan, itu sangat lebih baik dipromosikan lewat teknologi informasi tadi seperti media sosial. Itu kita sebagai penjual ataupun orang yang ingin promosikan bisa membuat semacam majalah atau bentuk informasi lain dengan sebagus-bagus dan seuniknya agar orang-orang tertarik. Baiklah, terima kasih Suci. Sekian wawancara dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai Bang CY tentang teknologi ketidakpastian pekerjaan. Baiklah, yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi informasi dipengaruhi lapangan pekerjaan? Kalau menurut pengalaman saya itu pengaruh teknologi dan informasi di pekerjaan itu mempermudah kita dalam bekerja. Contoh seperti absen, bisa menggunakan absen online. Terus untuk mendokumentasikan pekerjaan juga itu sudah mudah. Dan sebenarnya masih banyak lagi, cuman dua itu sudah cukup membantu. Sekian mungkin. Baiklah, yang kedua, mengapa penguasaan teknologi informasi menjadi begitu penting bagi perusahaan? Dan untuk pertanyaan kedua itu juga karena begitu penting, karena kita sekarang mengikuti perkembangan zaman, teknologi informasi seperti jawab pertanyaan nomor 1 tadi itu untuk mempermudah dalam lapangan pekerjaan atau dalam bidang pekerjaan. Tuh. Baiklah, yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi hilangnya teknologi? Faktor yang mempengaruhi hilangnya teknologi yaitu dengan seiringnya perkembangan zaman, mungkin kita hidup di sini pasti mengikuti era perkembangan zaman gitu. Nah, itu salah satunya, faktor waktu. Baiklah, yang keempat, teknologi apa saja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Teknologi seperti smartphone, komputer, dan kamera, masih banyak lagi lah. Begitu yang sering. Baiklah, yang terakhir, menurutmu, pendapatmu, apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi, pendapat saya pribadi itu adalah sebuah suatu hal yang ditemukan baru, yaitu tentang yang hal-hal yang canggih mungkin seperti smartphone tadi, komputer, sosial media, jaringan internet dan lain-lain. Itu mungkin. Baiklah,
Sekian wawancara dari saya. Terima kasih Bang Ceye. Yep. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A bloody food. If you get hot, then you must get cool. Bad boy.